Barang bukti ratusan botol minuman keras dan puluhan gram sabu hasil operasi selama Desember 2023 dimusnahkan. Petugas Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lombok Timur gencar operasi rokok ilegal. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita mulai informasi pertama dari Lombok Timur, pemirsa. Barang bukti ratusan botol minuman keras dan puluhan gram sabu hasil operasi selama Desember 2023 dimusnahkan oleh Polres Lombok Timur. Pemusnahan barang bukti ini untuk cipta kondisi Kamtipnas yang aman jelang Natal dan juga Tahun Baru. Proses pemusnahan barang bukti sabu, ekstasi, dan ratusan botol miras ini disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Mapolres Lombok Timur. Barang bukti sebanyak 7,61 gram sabu, 17,38 gram ekstasi, alat konsumsi sabu, dan ratusan botol minuman keras itu merupakan hasil operasi yang dilaksanakan sejak 1 Desember 2023 untuk mewujudkan situasi Kamtipmas menjelang Nataru. Dari pengungkapan 5 kasus narkoba dan miras ini, polisi menetapkan 5 tersangka. Kita laksanakan dalam rangka kegiatan KRGD, di mana kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 1 Desember, 1 Desember tahun 2023, dengan tujuan tentunya untuk menjaga Kamtipmas, dan tentunya untuk memerangi narkoba. Setelah menjalani proses pemeriksaan, para tersangka langsung dijebloskan ke ruang tahanan Mapolres Lombok Timur guna proses hukum lebih lanjut. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, barang bukti ribuan botol minuman keras berbagai merek tanpa izin edar hasil razia cipta kondisi di sejumlah tempat hiburan malam dan kafe di Lombok Tengah dimusnahkan Polres Lombok Tengah. Ribuan botol miras berbagai merek tanpa izin edar hasil operasi dari kafe-kafe yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dimusnahkan Polres Lombok Tengah. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 2.733 liter miras atau seberat 2,7 ton yang tidak memiliki izin, mulai dari miras bermerek hingga oplosan atau tradisional. Menjaga kondusivitas Kamtipmas jelang Natal dan Tahun Baru, razia akan terus digencarkan. Dari Polres Lombok Tengah tetap mengantisipasi peredaran minuman keras khususnya yang tidak berizin. Kami tetap akan lakukan razia di mana memang tempat itu dilarang atau memang izinnya tidak ada. Selain operasi miras, polisi juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran petasan guna mencegah terhadap potensi terjadinya perang petasan di wilayah Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ribuan aparat gabungan diterjunkan Polda NTB dalam pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk mengecek kesiapan seluruh personel yang akan terlibat. Dilakukan apel gelar pasukan dengan Sandi Lilin Rinjani 2023. Bertindak. Apel gelar pasukan dengan Sandi Lilin Rinjani 2023 bertempat di lapangan Baradaksa, Mapolda NTB. Dipimpin langsung Kapolda NTB untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan seluruh personel dan peralatan yang terlibat dalam pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kapolda NTB mengatakan momen perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda rutin tahunan, namun perlu persiapan pelaksanaan pengamanan agar berjalan lancar dan aman. Sementara fokus pengamanan Nataru di NTB disebutkan pada orang dan rumah ibadah dan objek vital. Mitigasi dalam rangka pengamanan Nataru yang dikemas oleh Mabes Polri secara operasi terpusat, yaitu Operasi Lilin 2024. Ini kaitannya apa sih target pengamanannya? Target pengamanan untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya ini adalah orang yang akan melaksanakan ibadah, orang yang akan melaksanakan
wisata. Ini termasuk juga dari mancanegara maupun lokal. Sementara untuk pengamanan Nataru di NTB sebanyak 5.000 aparat gabungan akan diterjunkan yang disebar di sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas menjadi prioritas pengamanan. Polda NTB telah mendirikan pos pantau yang ditempatkan di titik rawan seperti pintu masuk bandara dan pelabuhan, pusat keramaian, dan jalan raya. Dari Mataram, Hari Kasih di iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo dibanding di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo dibanding di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Petugas Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lombok Timur gencar operasi rokok ilegal menyusul maraknya rokok ilegal yang beredar.
Petugas gabungan dari Bea Cukai, Pol PP, dan TNI Polri menyisir sejumlah kios dan toko di wilayah Lombok Timur yang diduga menjual rokok ilegal. Maraknya peredaran rokok ilegal membuat petugas semakin gencar melakukan operasi gabungan. Namun sayang, meski petugas rutin melakukan operasi, belum memberikan efek jerah dan peredaran rokok ilegal masih marak. Para pedagang tetap ngotot menjual rokok ilegal dengan dalih karena permintaan pasar yang tinggi dan menguntungkan. Sepanjang tahun 2023, petugas berhasil menyita 311.000 lebih batang rokok ilegal tanpa cukai dari berbagai merek. Kegiatan operasi yang kami lakukan di tahun 2023 itu, di sini kami mengamankan sebanyak 478 SKM. SKM ini di sini singkatan dari sigaret kretek mesin, dan untuk SKP itu sebanyak 12.658, di mana SKP itu singkatan dari sigaret kretek tangan, dan TIS itu sebanyak 22.248. Jadi dari keseluruhan barang bukti yang kami amankan ini, semuanya itu diamankan oleh pihak Bea Cukai. Operasi gabungan untuk memberantas peredaran rokok ilegal akan semakin gencar dilakukan di sejumlah titik di wilayah Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, surat suara pemilihan umum 2024 tiba di Pelabuhan Badas Sumbawa. Logistik surat suara ini kemudian didistribusikan ke gudang KPU Kabupaten Sumbawa dengan pengawalan ketat dan juga aparat keamanan. Setelah menempuh perjalanan dari Gresik, Jawa Timur menuju Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, surat pemilihan umum 2024 untuk Kabupaten Sumbawa tiba di Pelabuhan Badas dan didistribusikan ke gudang Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sumbawa. Ketua Divisi Sosdiklih Partisipasi dan SDM KPU Sumbawa Muhammad Ali mengungkapkan surat suara menggunakan jalur laut. Kemudian surat-suara tersebut akan disimpan di gudang pengelolaan logistik KPU Kabupaten Sumbawa sebelum dilakukan sortir dan proses pelipatan. Jumlah surat suara yang diterima KPU Sumbawa sebanyak 3.215 box termasuk cadangan dan ditambah surat suara untuk pemungutan suara ulang. Kami sudah menerima beberapa jenis logistik. Hari ini kami menerima surat suara untuk 5 jenis pemilihan, termasuk surat suara untuk pemungutan suara ulang. Nah, selanjutnya juga kami sebelumnya sudah menerima kotak suara untuk 5 jenis pemilihan dan juga bilik suara, ada 4 bilik suara setiap TPS untuk 1.534 TPS. Ribuan box surat suara ini dikirim dengan menggunakan 5 peti kontainer bersamaan dengan sebagian surat suara untuk Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu jumlah peminat ibadah umroh di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat meningkat menyusul imbas dari naiknya biaya ibadah haji. Tingginya peminat ibadah ke Tanah Suci baik ibadah haji maupun umroh membuat antrian ibadah haji menjadi panjang mencapai puluhan tahun. Beberapa waktu lalu pemerintah telah menetapkan ongkos ibadah haji naik menjadi 93,4 juta rupiah. Dampak kenaikan biaya haji ini sejumlah jamaah pun mulai beralih ke ibadah umroh. Salah seorang pengusaha travel umroh mengaku sejak mencuatnya isu kenaikan ongkos haji membuat jamaah umroh di travelnya meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatannya mencapai disebutnya bahkan 10 hingga 20%. Sangat ada peningkatan. Berapa persen kira-kira? Mungkin kita 10-20% peningkatan dari tahun kemarin. Karena belum apa-apa kita sudah ada lebih dari tahun kemarin ini. Mudah-mudahan ke depan insya Allah akan lebih banyak dan lebih sportif kami untuk menjalankan jamaah umroh ini. Warga masyarakat dihimbau untuk lebih teliti mencari travel umroh yang amanah agar tidak tertipu sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Agama RI. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. dia 2 koma. Dan tidak lama lah Saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 20 miliar, Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjura Karamai. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kabupaten Bima dikenal dengan daerah penghasil garam berkualitas tinggi. Ribuan hektar lahan garam dari wilayah Sondasia hingga Lewa Mori-Mori dimanfaatkan warga untuk usaha produksi garam dan juga bandeng. Hamparan tambak garam di dekat kawasan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasi penghasil garam bagi wilayah Bima, Dompu, dan daerah-daerah lain di NTB. Barisan tambak-tambak ini biasanya menjadi pemandangan menarik dari arah jendela pesawat sebelum landing atau take off dari Bima. Dalam perjalanan dari Dompu menuju Bima atau sebaliknya pasti akan melewati hamparan tambak garam di pinggir jalan di Desa Talibiu, Kecamatan Woha maupun di Desa Sandosia dan Sonolo. Melihat petani garam yang sedang bekerja di lahannya menjadi hal yang menarik bagi beberapa orang yang melintas di jalan utama penghubung Bima dan Dompu, menyempatkan diri untuk mengambil gambar atau sekedar bersuah foto dengan latar lahan garam. Puluhan tambak garam milik petani dan pengusaha ini membentang sepanjang Teluk Bima. Sebelum tahun 1950, lahan-lahan tersebut terlantar dan sebagian dijadikan sawah tadah hujan.
taruh air laut, terus dibinakan 3 hari, terus jadi garam. Oh, dibiarkan selama 3 hari. Biarkan 3 hari itu, nanti dia jadi garam. Prosesnya kayak gimana aja, Ibu? Prosesnya ini baru kemarin taruh airnya ini sudah mulai jadi garamnya. Ini bambu ini untuk dikeluarkan garamnya. Oh. Keluarkan garamnya. Berarti sudah keluar, taruh di atas ini, terus sudah kering, kita isi di karung. Usaha garam di sekitar Teluk Bima itu meliputi 2 kecamatan, yakni Bolo dan Woha, dengan luas sekitar 1.200 hektar dengan pemilik lahan sekitar 56 orang. Jumlah pekerja di area lahan garam tersebut sekitar 2.500 orang yang terdiri dari buruh kasar yang mengumpulkan garam dari dalam petak ke dalam karung dan buruh panggul yang menaikkan garam ke truk pengangkut. Upah buruh garam berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per karung garam. Dalam satu musim panen, rata-rata para petani bisa mendapatkan 120 ton garam kasar. Iya sih, kadang-kala sih tergantung juga. Kadang lagi musim hujan kan nggak bisa masuk juga kan. Bisa. Berapa dikasih Pak per hari? Tergantung sih, ini kan tergantung dari perhitungan karung. Rata-rata berapa Pak? Ini saya lumayan 5.000. 5.000 per karung. Kadang seminggu itu 3 kali panen Pak, seperti itu ya? Iya, kalau di sini kadang sekali seminggu, 2 kali seminggu lah. Tergantung dari cuaca juga sih. Melihat potensi petani garam pada tahun 2009, pemerintah Kabupaten Bima menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder di luar negeri untuk meningkatkan nilai jual garam. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bima juga selektif menertibkan izin penjualan garam keluar daerah dan garam yang tidak mengandung yodium tidak boleh dikirim sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2006. Dari Bima, Herkyandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut sekitarnya. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun.
Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Fakultas Peternakan Universitas Nahdlatul Wathon Mataram gelar workshop dengan menghadirkan keynote speaker dari tenaga ahli Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Fakultas Peternakan Universitas Nahdlatul Wathon atau UNW Mataram bersama Australia Indonesia Partnership Prisma PT Cipta Ternak Sehat Indonesia menggelar workshop secara luring atau Zoom meeting di salah satu hotel. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Rektor UNW Mataram Lalu Muhyi Abidin karena Fakultas Peternakan UNW Mataram mampu menghadirkan ahli, politisi, praktisi, dan akademisi menjadi narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Pemaparan polisi brief bertemakan mewujudkan NTB sebagai sentra produksi sapi potong yang tangguh, mandiri, dan gemilang di Indonesia disampaikan oleh Dekan Fakultas Peternakan UNW Mataram, Ali Mudin, sebagai bahan diskusi pada workshop ini. Untuk meningkatkan produktivitas ternak di NTB, mendorong usahawan muda atau entrepreneur muda untuk melakukan atau mulai melakukan bisnis di bidang peternakan. Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor UNW Mataram, pimpinan Prisma Sektor Peternakan Sapi Potong dan Perah, dan pimpinan PT CTSI, Kadis Kesehatan Hewan NTB, anggota Komisi 2 DPRD NTB, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Kepala Balai Inseminasi Buatan Daerah Provinsi NTB. Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili Gubernur Tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.